Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan pemuda, kembali lagi bersama saya Sema Krishna Wiyata Aji dalam Youth for Christ. Pada hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dengan renungan yang ditulis oleh Pendeta Hendrikus Agus Raharjo dengan judul Menjadi Teladan berdasarkan 1 Korintus pasal 4 ayat 14-20. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan jauh lebih mendalam, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, untuk setiap berkat cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan saat ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami menyediakan hati kami, pikiran kami, diri kami sepenuhnya untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh dapat mengerti, belajar, dan hidup seturut kebenaran firman-Mu. Inilah ya Tuhan setiap doa permohonan kami. Kami akan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan memohon. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, yang menjadi ayat perenungan kita pada hari ini adalah 1 Korintus pasal 4 ayat ke-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Kalau kita bicara soal panutan atau teladan, pasti banyak dari kita yang langsung berpikir tokoh terkenal yang kita jadikan panutan atau teladan kita. Salah satu contohnya adalah Cristiano Ronaldo. Walaupun dia tersingkir dari Piala Dunia tahun ini, dia tetap menjadi orang yang dikenal sebagai seorang yang hebat, berprestasi dalam dunia sepak bola. Dan banyak yang mengidolakan dia. Ia membawa klubnya, negaranya untuk meraih gelar-gelar bergengsi di dunia. Gak heran dia juga menjadi teladan bagi para pemain-pemain muda. Di antaranya adalah Garnacho, Martinelli, Cherki, dan masih banyak yang lain menjadikan Cristiano Ronaldo sebagai inspirasi. Tapi pernah nggak kita berpikir dalam kehidupan kita? Siapa yang kita jadikan inspirasi? Siapa yang kita jadikan teladan dalam hidup kita? Dan yang lebih penting lagi, apakah kita berpikir sudahkah hidup kita menjadi teladan di tengah saat ini? Dalam 1 Korintus pasal 4, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus agar mereka mengikuti teladannya. Mungkin terdengar pada saat itu Paulus sedang memuji dirinya sendiri. Namun tidak demikian. Paulus berani berkata demikian karena ia sendiri sedang berusaha mengikuti Kristus. Hidupnya, cara berpikirnya, pelayanannya semua diarahkan untuk dan kepada Kristus. Artinya teladan utama Paulus pada saat itu bukan dirinya sendiri, tetapi Kristus. Paulus hanya ingin orang lain melihat Yesus dalam hidupnya. Nah, rekan-rekan yang terkasih, hal ini juga berlaku dalam setiap kehidupan kita. Sadar atau tidak, selalu ada orang yang melihat, memperhatikan kita. Cara kita bertindak, cara kita bersikap, cara kita berbicara, dan cara kita memperlakukan orang lain. Bisa jadi saudara kita, teman sekolah kita, teman kuliah, bahkan rekan kerja kita. Mereka melihat bagaimana kita bertindak di tengah kehidupan kita saat ini. Kalau orang meniru hidup kita, apakah mereka akan semakin dekat kepada Kristus? Atau justru kita membawa kehidupan mereka menjadi lebih buruk? Menjadi teladan bukan berarti harus menjadi sempurna.
kita tetap bisa melakukan kesalahan. Namun, setiap hari kita belajar untuk hidup semakin serupa dengan Kristus, yaitu dengan mengasihi orang lain, berkata jujur, mengampuni, rendah hati, dan taat kepada setiap firman Tuhan. Saat kita terus bertumbuh seperti itu, tanpa kita sadari, hidup kita bisa menjadi berkat dan membawa orang lain mengenal Kristus. Jadi, hari ini jangan hanya sibuk mencari sosok untuk diteladani. Mari jadikan Yesus sebagai teladan utama dalam hidup kita. Dan ketika kita terus mengikutinya, biarlah hidup kita menjadi contoh yang baik, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup semakin serupa dengan Kristus, sehingga melalui hidup kita namanya semakin dimuliakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, ya Allah, ketika kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, ketika kami diingatkan oleh Rasul Paulus, bagaimana Paulus meminta jemaat Korintus untuk meneladaninya. Bukan dirinya sendiri, tetapi Kristus yang menjadi pusat dari kehidupannya. Biarlah itu juga yang dimiliki oleh setiap kami, anak-anak-Mu yang belajar menjadi teladan dan mengarahkan hati kami kepadamu. Dan biarlah itu juga yang menjadi semangat bagi setiap kami untuk memperbaiki cara hidup kami, supaya setiap orang yang memperhatikan kami boleh berjumpa dengan Engkau dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Inilah ya Tuhan setiap doa permohonan kami. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa, memohon, serta mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita semua.